Yang D. Waktu tidur tidak berpengaruh pada konsentrasi belajar. E. Semua siswa tidur lebih dari 6 jam per malam. Berarti jawabannya yang paling tepat itu yang A. Soalnya kalau yang B itu kan begadang meningkatkan daya konsentrasi. Justru malah sebaliknya, harusnya menurun. Kalau yang C, siswa yang begadang memiliki tingkat fokus lebih tinggi, kan fokusnya turun, masa lebih tinggi. Yang D, waktu tidur tidak berpengaruh, kan berpengaruh. Terus nomor E, semua siswa tidur lebih dari 6 jam per malam. Enggak, itu kan ada yang ini, kurang dari 6 jam per malam. Jadi yang A. Oke. Ada gak teman-teman yang jawabannya nggak A fix ya kan Poi? So asik nih Raizal nih. Emang kenal Poi sama Raizal Poi? Aku tuh sebenarnya tiba-tiba nge-freeze gitu loh. Malu aku nanti sama Faye. Loh, kenal please? Kenal. Oke, langsung saja guys. Kita akan kok udah jam 14.11, cepet banget. Langsung saja guys, jawabannya betul. Next soal. Nomor 27. Paragraf 1. Teknologi komunikasi memudahkan kolaborasi lintas negara dan mempercepat penyebaran inovasi. Paragraf 2. Namun, keterhubungan global ini juga meningkatkan risiko pencurian data dan penyalahgunaan privasi. Terus Kak, mau Kak? Simpulan yang paling tepat dari kedua paragraf adalah A. Teknologi komunikasi membawa manfaat besar sekaligus tantangan baru bagi keamanan data. Sepertinya benar, tapi coba B. Teknologi komunikasi sebaiknya dihentikan untuk melindungi privasi. Nggak ada yang suruh berhenti. Salah. Yang C. Pencurian data tidak berhubungan dengan kemajuan teknologi. Justru tadi kan masalahnya datanya dicuri, berarti ya berhubungan dong. Terus yang D, keamanan data tidak terpengaruh oleh keterhubungan global. Harusnya berpengaruh. Yang E, kolaborasi lintas negara. Apa itu? Tidak lagi apa? Tidak lagi diperlukan. Salah, harusnya diperlukan. Berarti jawabannya yang A. Paling halus itu A. Oke, betul. Lanjut 28. Yang 28 itu tahun 2019 jumlah relawan sosial itu 280, donasi masyarakatnya 340. Terus tahun 2024 itu jumlah relawan sosialnya 450, donasi masyarakatnya itu 680. Teks itu pandemi dan bencana alam dalam 5 tahun terakhir memicu peningkatan kepedulian sosial masyarakat Indonesia. Ringkasan yang paling tepat berdasarkan data dan teks adalah ke atas Kak ABC-nya. A. Kepedulian sosial masyarakat meningkat tercermin dari naiknya jumlah relawan dan nilai donasi. Yang B. Jumlah relawan sosial menurun meskipun donasi meningkat. Salah. Berarti kan sama-sama meningkat. Berarti yang B jelas salah. C. Bencana alam menyebabkan menurunnya kegiatan sosial masyarakat. Justru makin banyak yang ini, makin banyak yang ikut. Terus yang D. Pandemi tidak berpengaruh terhadap kegiatan sosial. Berpengaruh dong. Terus yang E. Donasi masyarakat stagnan selama 5 tahun. Salah, kan mengalami peningkatan. Berarti yang A. A lagi. Jawabannya A terus. Ya terus dia tuh kayak ini ya, dia tuh kayak ngerjain litin cuma nyeping aja gitu, kayak udah ini A ini B, lanjut 29. Nomor 29 itu siswa, kenapa kita masih belajar sastra padahal sekarang zamannya teknologi? Guru, karena sastra mengajarkan manusia memahami manusia. Simpulan yang paling tepat dari dialog tersebut adalah
A. Sastra tetap penting karena menumbuhkan empati dan pemahaman terhadap sesama. Yang B. Sastra tidak lagi relevan. Nah, salah. Yang B kan harusnya ini ya. Apa soalnya itu? Aku pengen sastra itu apa sih? Kayak penting gitu loh. Apa sih penting? Masih penting. Terus kalau yang C itu teknologi dan sastra memiliki fungsi yang sama. Salah. Harusnya nggak sama, soalnya fungsinya tidak bisa digantikan antara satu sama lain. Teknologi sama sastra itu tidak bisa saling menggantikan, berarti fungsinya beda. Yang D, sastra hanya berguna bagi pelajar bahasa. Ya, enggak semua orang ya ini butuh sih harusnya. E, guru menolak perkembangan teknologi dalam pendidikan. Ya, gurunya nggak ngomong, gurunya fitnah, fitnah bu guru, fitnah. Yang A jawabannya benar. A lagi. 30 jangan-jangan A juga. Fitnah Bu Guru. Oke, lanjut 30, the last. 30. Pemerintah melanjutkan program sekolah hijau untuk menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini. Evaluasi awal menunjukkan sekolah yang aktif dalam program ini mengalami penurunan penggunaan plastik sekali pakai. Terus ke bawah, Kak. Sorry. Apaan? Itu di tabelnya SD jumlah sekolah pesertanya itu 620, penggunaan plastik turun 35%. SMP 480, penurunannya 28%. Terus SMA 370, penurunannya 24%. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Program sekolah hijau efektif menurunkan penggunaan plastik di berbagai jenjang pendidikan. Yang B. Penggunaan plastik meningkat di sekolah dasar. Ya, enggak harus sih sekolah dasar malah paling tinggi penurunannya. Yang C. Sekolah menengah atas paling banyak mengurangi plastik. Enggak sih, soalnya kan iki ya, apa sih? Apa tah? Ini Bagus iki ada apa E-nya. SLA-nya itu kan ya enggak, pokoknya sing C salah. Terus yang D itu program sekolah hijau tidak berpengaruh pada perilaku siswa. Kesadaran lingkungan hanya muncul di tingkat perguruan tinggi, itu salah. A lagi jawabannya. Kok nangis lah itu? Oke. Ada Bang Genta. Oh emang iya. Oh iya. Emang ada Kak Genta? Halo Kak Genta. Kak Genta, aku masih nggak bisa share screen. Tapi nggak apa-apa. Aman. Oke, jawabannya A ya. Aku approve. Selamat. Kok aku kayak nggak semangat bilang selamatnya? Ulang. Bentar. Bentar. Excited. Keren banget. 5 soal bisa Poi habiskan. Keren banget. Ini jawabannya A semua. Ini kalau dia ngeblok A bener sih. Seru banget guys. Apa yang bisa kita... jangan. Kacau nih, Poi. Jangan ngeblok A di UTBK. Udah sejago ini ngeblok. Ya Allah, enggak. Pokoknya ya guys, kalian bisa terapin caranya Poi ini, yaitu ya udah kayak tadi jawabannya kayak enggak gini, harusnya kan gini, kan di teks kayak gini gitu. Jadi kayak udah sebahasa kita aja untuk mengeliminasi jawaban. Kalau untuk yakinin ya, misal kayak kita mau jawab A tapi kayak gak yakin, coba perhatiin lagi deh mana yang opsi yang gak yakin. Jujur ya, aku terapin itu waktunya bersisa, jadi masih bisa. Tapi biar bisa atur strategi, TO itu paling mantep. Oke, ini tuh gampang banget gak sih kalau kesimpulan ringkasan kangen diajar Kak Genta? Iya kan, aku juga kangen diajar Kak Genta. Seru banget diajar Kak Genta. Mana Kak Gentanya juga gak ada, kocak. Ada Altrian Anomali, orang udah di record ya. kita mah sombong dulu ya guys. Kita mah udah di record ya. Udah pulang. Lah, datang tidak menyapa, pulang juga tidak menyapa. Kalian sedih gak sih? Oke guys, bentar. Kalau aku mau tanya nih, kalau kesimpulan ringkasan gampang kan? Cuman secuil-cuil gini doang kan? Gampang gak? Kalau gampang, aku mau ajak satu soal yang lebih seru nih, mumpung udah 219. Soal terakhir aja, ini seru banget. Bukan kesimpulan ringkasan, tapi
Seru sih pas ngerjain. Berarti ketipu kalian dong. Ketipu siapa? Siapa yang ketipu? Emang di record ya? Lah, kacau Al. Naik stage Al. Kita bahas soal terakhir Al sama Raizel. Naik Al. Bisa nggak sih kalau sambil record sambil naik Al? Masya Allah Al tuh. Naik Al. Ayo. Naik. Cepet Al. Ayo guys, paksa Al naik guys. Pokoknya Al kalau gak naik, kita apa? Males ah. Jahat banget sih. Soal apa, Teh? Oke. Tunggu, aku mau tanya Raizel. Tanya kamu nih, duit 5M. Tanya apa? Tunggu guys. Biar aku happy karena kayak sekarang aku merasa kayaknya aku butuh olahraga gitu. Jadi kita bahas soal yang asik ya. Nah, aku mau tanya kamu Raizel. Ini kan soal kesimpulan ringkasan kayak ya udah nggak sih, gampang nggak sih, bisa kan? Pinjing mata ini. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut bahas satu soal yang ini tuh seru banget. Bentar, kalau aku buka yang lain dia berubah nggak ya? Ini Mak, bahas majas kah atau bahas apa? Nggak jadi majas kegampangan. Iya, nggak usah, alhamdulillah. Bisa lihat ya? Oke, udah bisa lihat ya. Ini adalah soal sendiri. Yang aku aku pengen ada yang naik lagi, cuman nggak ada nih yang mau Ryzen. Al nggak jadi, kacau Al, kecewa. Ini nggak ada guys, ini serius loh, ini seru loh, soalnya loh. Ini seru loh. Ayo ada yang mau naik gak? Aku pas ngejawab ini aja kayak kacau, nggak ketemu jawabannya, ini yang mana gitu. Tapi pas tahu jadi kayak, oh ternyata ini gitu, ya Allah. Al itu GC Al kacau Al gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Ayo Al. Tahu nih Al nggak mau. Yaudah kalau Al nggak mau nggak apa-apa guys. Kita nggak bisa memaksa Al soalnya Al yang record. Nanti kalau dia ngambek dia nggak mau nggak mau record. Nanti kita nggak ada record. Majas sama konjungsi ada gimana gitu? Bahas nggak sih? Kayak anak len, teman-teman len bahas majas. Terus kita kayak fix ini A, taunya bukannya A. Terus ini B, taunya bukan. Kayak kacau. Emang nggak susah sih. Seru banget majas tuh. Dikasih 5M sama kafe nanti. Makasih, maaf. Apalagi? Soal TO Kak, iya soal TO. Beluk, mau naik lah Beluk. Ayo temenin Raizel ini. Raizel nanti kalau salah sendiri nggak ada yang debat, nggak seru. Bener seru, ini ya kali. Maaf Mas Mbak, makasih. Ini kalian maksa Al mulu, nanti Al keluar dari room ini bahaya loh. Kacau nih. Tadi enggak ada yang mau Raizen kah? Aku request deh siapa naik. Siapa mau request siapa? Ya. Oke, pundung. Ayo lu guys, Alnya pundung, ayo lu guys. Kacau sih, kalau Al udah pundung sih. Siapa nih? Pipup gak mau tidur, mending kerjain ini satu soal Pipup. Pipup. Suruh Kaneva jawab aja Kak. Aku SS ya, aku kasih Kaneva ya. Mei. Udah aku SS Mei. Aku kasih Kaneva. Oke, nggak ada yang mau jawab ya. Ya udahlah, kalau nggak ada yang mau jawab, kalian jawab di komen. Nih, Raizel, lihat Raizel. Yang mana, V? 2730. Nggak usah banyak. Nggak usah sombong. Kita lihat dulu. Aku berani kasih kamu 5 poin deh. 5 poin. Setara dengan teman-teman jawab 5 soal. Syaratnya, kamu kerjain soal nomor 30. Baca dulu soalnya, silakan. Apa tema utama yang paling kuat yang diusung dalam cerita tersebut? Ntar ya, aku baca opsinya dulu. A. Pentingnya menuruti nasihat dan pilihan orang tua. B. Bahaya dari tindakan gegabah dan cinta buta kaum muda. C. Kekuatan cinta yang mampu melampaui kematian itu sendiri. D. Dampak destruktif dari kebencian dan konflik yang diwariskan.
E. Kegagalan komunikasi dalam sebuah hubungan percintaan. Dah, terus Be? Tapi coba baca teksnya dong. Nih, silakan nih. Panjang nih. Loh, kan anak skor 1000 masa begini aja nggak sanggup. Iya, oke siap. Aku Jen Yeping ya. Namaku Juliet Capulet dan duniaku yang tadinya hanya seluas dinding kastil tiba-tiba terasa tak terbatas sekaligus menyesakkan. Semuanya dimulai di sebuah pesta dansa, tempat di mana takdir mempertemukanku dengan Romeo. Aku tidak tahu ia seorang Montage, musuh bebuyutan keluargaku. Yang ku tahu hanyalah saat matanya menatap mataku, dunia seolah berhenti berputar. Malam itu, di bawah balkon kamarku, kami mengikat janji suci di bawah tatapan bulat yang pucat. Sebuah sumpah cinta yang menentang kebencian turun-temurun keluarga kami. Pernikahan rahasia kami yang direstui oleh pendeta Lawrence terasa seperti fajar di tengah malam yang kelam. Namun, fajar itu tak tertahan lama. Cahaya kebahagiaan kami diredupkan oleh pertikaian jalanan yang konyol. Sepupuku Tibal, apa sih? Gak tahu ya. Terbunuh oleh tangan Romeo. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh Romeo untuk membalas kematian sahabatnya, Mercutio. Akibatnya, Romeo dihukum pengasingan. Dalam sekejap, suamiku menjadi orang buangan. Dan aku terjebak dalam sangkar emasku. Dipaksa oleh ayahku untuk menikahi Paris, seorang bangsawan pilihan keluarga. Keputusan membawaku kembali ke pendeta Lawrence. Ia memberiku sebuah ramuan. Sebuah solusi nekat, cairan yang akan membuatku tampak seperti mati selama 42 jam. Rencananya, keluargaku akan menguburkanku di malam keluarga, dan sang pendeta akan mengirim pesan pada Romeo agar ia datang menjemputku saat aku terbangun. Meminum ramuan itu adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Rasa takut boleh buah. Enggak. Ya udah nggak jadi. Rasa takut akan terbangun sendirian di antara tulang belulang. Dongeng. Apa deh? Leluhurku hampir menguasaiku. Namun, bayangan akan pernikahan dengan Paris jauh lebih mengerikan. Cinta untuk Romeo memberiku keberanian. Aku meminum ramuan itu, dan dunia menjadi gelap. Saat aku membuka mata, kebingungan menyerah paku. Aku berada di dalam makam yang dingin dan temaram. Namun, bukan wajah Romeo yang menyambutku, melainkan pemandangan yang menghancurkan. Di sampingku terbaring tubuh Paris dan, dewa tubuh Romeo, suamiku tercinta, dengan sebuah botol racun kosong di tangannya. Pesan sang pendeta tidak pernah sampai kepadanya. Ia mengira aku benar-benar telah tiada. Rasa sakit yang kurasakan lebih tajam dari belati dimanapun. Hidup tanpa Romeo adalah siksaan yang lebih buruk dari kematian itu sendiri. Di sana, di sisinya, aku melihat belatinya. Tanpa keraguan, kurai senjata itu. Jika takdir tak mengizinkan kami bersama di dunia ini, maka kami akan bersatu dalam keabadian. Oh, belati bahagia, bisikku. Ini sarungmu. Satu tusukan dan kegelapan yang sama seperti yang ia rasakan akhirnya memelukku. Kematian kami, sepasang kekasih yang bernasib malang, akhirnya membuka mata keluarga kami. Di atas tubuh kami yang tak bernyawa, Tuan Capulet dan Tuan Montage akhirnya berjabat tangan. Dendam mereka yang membara selama bertahun-tahun padam oleh duka yang dingin. Namun, perdamaian itu datang dengan harga yang teramat mahal. Patung emas dibangun untuk kami sebagai pengingat abadi akan sebuah kisah cinta yang dihancurkan oleh kebencian. Oke, silakan dijawab. Oke, Pea. Apa tema utama yang paling kuat yang diusung dalam cerita tersebut? A. Pentingnya menuruti nasihat dan pilihan. Kayak enggak ya? Tunggu ya, V. Ini tuh kayak teksnya ini masuk dan nggak masuk gitu. Bahaya dari tindakan gegabah dan cinta buat kaum muda. Kekuatan cinta yang mampu melampaui kematian itu sendiri. Dampak destruktif dari kebencian dan konflik yang diwariskan.
kegagalan komunikasi dalam sebuah hubungan percintaan. Apa ya? Kalau menurut aku, kalau menurut kamu apa, Fe? Loh, kok nanya aku? Jawablah sendirilah. Apa ini jawabannya? Berikan pendapatmu. Dampak destruktif. Kalau dampak destruktif itu kan sesuatu yang bersifat merusak atau memusnahkan kan. Terus dampak destruktif, dampak kemusnahan dari kebencian dan konflik yang diwariskan. Kayaknya ini ada hubungan turun-temurun gitu ya dari keluar. Boleh nggak sih ke atas sedikit V ke bagian cuplikan paling ayat tuh kalau nggak salah. Nih. Nah di sini aja. Rasa yang kurasakan lebih tajam dari berita manapun. Hidup tanpa rumah ada sisaan yang lebih buruk dari mati itu sendiri di sana. Di sini aku berlatih tanpa keraguan. Kurai senjata itu jika takdir obat ibu kukai nanti kami sepasang kasih itu tulus selama bertahun-tahun pada minta nama pada itu datang karena harga kamu. Iya sih, ke bawah deh. Ya, aku tadi. Iya aku ini jujur. Ke bawah, lalu bawah. Aku jujur nih. Enggak terlalu masuk ke isi kepala karena nggak bisa gitu baca dari ngomong gitu kayak ngemas gitu kan terus aku lihat dampak destruktif tadi. Iya benar deh, destruktif tadi kan sesuatu yang bersifat merusak kan atau memusnahkan atau menghancurkan kan, baik secara fisik maupun secara psikologis gitu nggak sih secara garis besar? Iya ya kan. Nah kayaknya tadi mungkin tuh iya. Dengan iya nggak mungkin tuh kali destruktif. Terus ada tadi tentang destruktif, dia tuh kayak ada nyenggol-nyenggol sedikit antara psikologis dia kena, fisik dia kena, dia sampai dibawa kemana-mana lah gitu ya. Jadi kayak menurutku udah gitu, tapi logis gak jawabanku? Kalau ada yang mau nanggapi juga nggak apa-apa. Kamu pikir apa tadi, Dek? Ya. Nah, gitu. Tapi kan masalah di sini ini gara-gara mereka nggak komunikasi nggak sih? Masalahnya tuh karena mereka nggak komunikasi. Kalau aja ini kan intinya ceritanya gini kan, intinya mereka itu mana tadi si Romeo mana ya, Romeo hilang lah. Intinya Romeo ini tuh janjian kan kalau dia bakal siapa sih tadi yang mati duluan, lupa. Romeo nggak sih? Si ceweknya yang mati duluan ya. Ya intinya ceweknya itu ngasih pesan kan ke si pendeta kalau dia itu bakal, intinya mereka janjian deh bakal pura-pura mati. Terus si Romeo ini nggak tahu kalau pura-pura dan si pendetanya nggak kasih tahu. Terus akhirnya karena Romeo kira ceweknya beneran mati, ceweknya namanya siapa? Julietnya beneran mati. Jadinya Romeo-nya ikutan bunuh diri gitu. Masalahnya di situ nggak sih? Harusnya nggak sih? Kan kegagalan komunikasi. Enggak, aku berteguh gitu, kuat nih, destruktif nih. Gitu. Karena kayak mana ya aku bilangnya ya, kegagalan komunikasi dalam sebuah hubungan percintaan. Kalau aku tarik ulur nih, dari kan aku agak nyinggung dengan kehidupan nyata ya, walaupun ini kayak entah ini beneran atau fiksi gitu kan. Kalau kegagalan komunikasi tentang hubungan percintaan itu, kayaknya nggak sampai di titik itu gitu, udah nggak? Loh, klimaksnya kan mati. Aku bahkan mikir kemungkinan C atau E karena emang pada puncaknya adalah mereka mati kan, karena mereka mati kan makanya akhirnya ada ending kalau mereka bikin kalau orang tuanya bikin patung. Lalu ya jadi intinya tuh tentang kegagalan, tentang cinta, tentang kematian. Poinnya itu nggak sih? Ntar ya, aku nih poinnya ada apa nih, ngasih saran di chat ya. Jawabannya yang D, karena cinta Romeo sama Juliet itu tuh tulus banget Paul, tapi hancur karena dendam keluarga. Terus pas meninggal baru sadar keluarganya dan berdamai. Tapi apalah artinya damai, kan mereka udah meninggal. Ya enggak ya gitu.
gitu kan. Memang susah ternyata ya. Tapi iya sih kayak aku tuh betul bude. Enggak jelas penjelasanku gimana tapi kayak ya udah deh gitu kuat nih deh. Nah, Oke, ada kok di aku. Ada, oke. Thank you, Linggong. tapi kalau Oke, menurut V deh ya, gimana? secara garis besar ini tuh nggak usah yang nipu-nipu tipis-tipis tuh. Nah, kayak yaudah, oh ini jawaban antara aja gini. Kasih gambaran besarnya. Oke, nggak nipu sih jujur. Ini kalian ada yang punya jawaban selain D nggak? Guys, jangan karena teman-teman kalian jawab D. Aku pernah loh jawab ketika semua orang jawab yang sama dan aku beda sendiri, yang bener aku. Poi, naik poi. Dengan yakin nih jawabannya D nih. Satu deh yang jawab yang sama, berikan penjelasan yang lebih kuat dari Raizel. Halo Kak, aku izin interupsi. Aku mau jadi pendukung Belum turun tadi. Nah, V, poi. Belum turun ya? Ya lupa tadi belum aku say. Lupa Poi, lupa. Oke, silakan Poi. Jadi aku pendukung T. Karena kan ya tadi kan sebenarnya ada apa sih? Anak iki komunikasi, gagalan komunikasi. Tapi intinya itu kan tetap gara-gara dendam keluarga. Jadi kayak ya kalau ditarik dari akar masalah, dari inti, dari bawah banget itu ya gara-gara dendam keluarga, bukan gara-gara komunikasi. Komunikasi itu kayak ya apa ya, konflik tambahan lah, tapi itu bukan akarnya ya karena dendam tadi itu. Jadi ya jawabannya yang D, gara-gara dendam keluarganya. Kalaupun misal gak dendam, pasti itu mereka hidup bahagia sampai meninggal, ya. Sampai ajal menjemput. Oke, sekarang coba buktiin ke aku bahwa yang kamu omongin itu benar kalau itu karena dendam. Di mana kisah yang menuliskan bahwa itu tuh terjadi ya karena dendam keluarga. Dia karena emang penyebab utama dari semuanya. Kalau C nggak fokus ke poin ceritanya, kalau E cuma faktor pendukung. Gak tau, capek. Capek sih. Ayo, berikan aku buktinya. Jawabannya jangan mentah dong. Masa jawaban mentah? Kacau nih, aku agak ada kesangar. Sorry. Serius. Itu Kak, Silakan. ada buktinya di kan itu semua aku tidak tahu seorang mon apa itu, mon itulah pokoknya musuh bebuyutan keluargaku. Nah itu kan musuh ya. Terus habis itu yang ku tahu hanyalah saat matanya menatap mataku, ya dunia seolah berhenti berputar. Itu enggak kan, berarti ya intinya kayak apa ya, ya karena musuh bebuyutan itu tadi, karena keluarganya musuhan. Oke, paragraf terakhir. Oke. Udah 238, artinya 2 menit lagi. Oke, guys, sebenarnya kenapa aku minta kalian jawab nomor 30, khususnya Raizel ya. Dan Poi dari stage. Jadi, sebenarnya ini tuh emang ngeco banget. Kalau kalian pikir TO berarti soalnya susah, ini enggak. Aku TO salah 3, dilitin. Dan ini yang salah. Nomor 30 ini aku salah. Nah, jadi aku akhirnya menemukan sesuatu poin. Aku tuh orang yang kalau ngerjain litin itu harus ada penyebabnya. Kenapa jawabannya bukan itu dan kenapa jawabannya itu, harus ada penyebabnya. Saya salah di situ, ya kan? Ini soal TO alter, iya dong, TO alter dong. Nah, jadi harus ada alasannya. Aku tuh orangnya harus ada alasan. Pokoknya kalau nggak ada alasan ya nggak bisa dong dikatakan itu jawabannya, nggak bisa. Nah, jawabannya bener nggak, Dek? Benar. Jawabannya bener, Dek. Tapi alasannya aku belum puas, jujur. Tapi apa yang Poi dan Raizel bilang tadi memang sebenarnya menjawab.
Nah, gimana sih cara kita tahu ini sebenarnya jawabannya apa? Tadi teman-teman di komentar juga ngasih penjelasan ya dari Aurel. Siapa lagi tadi? Banyak deh pokoknya ngasih penjelasan bahwa alasannya ada di teks dan lain-lain. Itu bener banget, emang ada di teks dan apa yang teman-teman sebutin itu juga betul ada. Nah, sekarang gimana sih cara kita tentuin? Coba kita lihat dari sini. Enggak, kita baca teksnya dulu deh. Aku coba jelasin tanpa baca ulang ya. Jadi pada intinya ada orang namanya Juliet, cewek nih namanya Juliet, dari sebuah keluarga kerajaan. Asik. Nah, orang tuanya alias kerajaan dia itu punya musuh, kerajaan tetangga, kayak gitu. Nah, anak dari kerajaan tetangga ini tuh keren banget gitu, oke banget nih. Akhirnya si Juliet ini sukalah sama anak dari kerajaan tetangga yang namanya adalah Romeo. Gitu. Jadi Juliet suka sama anak musuh dari keluarganya. Kayak gitu. Nah, terus karena mereka saling suka, nah akhirnya mereka berencana untuk nikah dong. Tapi kan keluarga mereka udah pasti nggak setuju, namanya juga musuhan kan, kalian pasti pernah nonton drama-drama musuhan, jadi nggak setuju. Akhirnya mereka ngapain? Punya pernikahan rahasia dong, gitu kan. Nah, karena mereka punya pernikahan rahasia, akhirnya apakah banyak orang yang tahu mereka udah nikah? Enggak kan? Nggak banyak dong orang yang tahu mereka udah nikah. Nah, terus ada suatu kejadian nih kalau teman-teman baca. Ada kejadian pertikaian jalanan yang konyol, sepupuku tiba terbunuh oleh tangan Romeo. Ada suatu kejadian yang akhirnya Romeo itu dihukum pengasingan. Nah, terus gimana? Nah, terus si Juliet ini dia dijodohin sama Paris. Karena dia dijodohin sama Paris, sedangkan dia kan udah nikah ya sama si Romeo dan dia juga sukanya sama Romeo bukan sama Paris gitu. Jadinya apakah yang terjadi? CEO sama aku aja gimana? Jadinya apakah yang terjadi? Nah, si Juliet ini nyari cara supaya nggak jadi nikah gitu. Terus akhirnya cara yang dia dapat apa? Pura-pura mati gitu. Dia pura-pura mati. Dia udah rencana ini kayak saya pura-pura mati ya gitu, bilang ke pendeta. Intinya mereka si Juliet sama pendetanya ini kerjasama gitu. Julietnya pura-pura mati. Nah, pas si Romeo-nya dateng, Romeo-nya tuh ngira kalau Julietnya ini tuh mati bener, kayak gitu. Nah, karena Romeo-nya ngira Julietnya mati beneran, akhirnya si Romeo ngebunuh Paris. Mana ya teksnya ya? Carilah sendiri, guys. Harusnya ada. Nih terbaring tubuh Paris. Ya pokoknya dia mati, dia dibunuh sama Romeo. Aku gak tahu mana tulisannya. Intinya dia gitu. Nah, inti ceritanya tuh bukan di Paris mati, tapi ke Romeo, pendetanya ngakak cik. Tapi ke Romeo-nya yang akhirnya bunuh diri karena dia kira Julietnya udah mati. Pas Julietnya bangun kayak lah, my husband gitu, my suami mati gitu kan. Akhirnya ikutan mati. Nah, karena kejadian itu akhirnya ada yang bukan ada ya. Akhirnya kedua keluarga tuh berbaikan kayak gitu. Sebenarnya inti kisahnya tuh kayak gitu. Nah, sekarang sebenarnya kan ini ngegocek kan. Yang A, pentingnya menurut nasihat dan pilihan orang tua. Sebenarnya bener juga sih, pentingnya menurut nasihat. Coba aja kalau mereka nurut, coba aja kalau Julietnya ini nurut gitu, nikah sama Paris. Mungkin gak akan mati sia-sia gitu kan. Terus yang B, bahaya dari tindakan gegabah dan cinta kaum muda, cinta buta kaum muda. Bener juga gak sih? Karena gegabah pura-pura mati dan emang kacaunya pendetanya juga gak ngomong. Jadi ya udah gitu, mati sia-sia aja. Yang C, kekuatan cinta yang mampu melampaui kematian itu sendiri. Sebenarnya hampir bisa, cuman agak kacau sih. Melampaui kematian kan kayak seakan-akan hidup lagi gitu ya, padahal kan tidak. Terus yang kegagalan komunikasi dalam sebuah hubungan percintaan. Ini tuh sebenarnya iya, tapi karena ini nih, baca guys, tema utama. Tema itu lebih apa sih? Dia lebih luas daripada judul dan topik. Gitu. Jadi yang perlu kita tahu adalah sebenarnya ini tuh kisahnya kenapa? Awal mula dari masalahnya tuh karena apa gitu. Nah, awal mula dari masalahnya itu karena kedua keluarganya bermusuhan.
kalau aja kedua keluarganya nggak bermusuhan, nggak akan ada tuh namanya pernikahan rahasia, nggak akan ada perjodohan, nggak akan ada jadinya mati pura-pura gitu, dan nggak akan ada jadinya bunuh diri kayak kisah penerus Firaun yang dipimpin si cewek ya, namanya yang nikah sama bangsa Roma, entahlah, aku nggak tahu lagi kayak gitu. Jadi makanya jawabannya yang D gitu. Sebenarnya jawaban kalian udah benar kok, cuma tadi jawabannya kayak kayak apa ya, kayak nggak mau sok tahu gitu, padahal aku berharap kalian sok tahu gitu. Maaf ya kalau hari ini aku nggak excited, nggak semangat, kayaknya karena ini deh, karena 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 nggak tahu karena apa, karena kurang tidur aja. Sorry ya guys, sorry banget. Nah itu jawabannya, jadi congratulations buat Raizel. Lagi-lagi ada di list. Raizel mau ke UI kan Raizel? Kayaknya Mike Kisah nggak bakalan kayak gitu deh. Iya dong, jangan dong. Terima kasih Kak Vea, seru banget hari ini. Bohong. Bohong. Orang ngantukan kayak aku seru. UI. Seingat aku UI ya Raizel. Dikira gara-gara aku. Hah? 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 Dan Poi, selamat Poi. Kamu tadi juga ikutan jawab, jadi Poi dapat 1 poin. Jadi win streak kali ini adalah Poi. Congratulations Poi. Wah, Al gimana tuh? Hah? Al ternyata. Lah, nggak jadi naik. Mau kemana Raizel? UI kan Raizel? Fel, mati lampu, Cok. Supaya mau ini baru bisa. Aku mau jawab. Masih bisa kan jawab? Loh, tadi kamu udah jawab, Dek. Kirain apa jawaban yang lain. Mati lampu sih. Jawabanmu betul. Kamu mau ke UI kan? Apa? Kamu mau ke UI kan? Iya, Fel. Kenapa? Oke, nggak apa, aku tulis. Oke, Oh, iya. karena tadi Raizal jawab dan aku bilang dapat poin 5, jadi Raizal dapat poin 5, semuanya tadi 5, dan Poi tadi juga ikutan jawab, jadi Poi dapat 1 poin, so win streaknya adalah poin untuk hari ini. Congratulations Poi. Kita Oke, doain siap. lagi. Belum siap ya? Udah siap belum? Udah siap apa? Ini ya DWU-nya bahas soal udah siap. Udah siap itu udah selesai. Iya, maksudnya udah selesai. Oh, udah, ini udah terakhir. Kafenya kasih Al poin 5 dong, kan dia record. Oh iya. Nggak tahu ya kan lagi record, nggak bisa naik. Oh iya. Al mau kemana dong Al? Spill dong Al. Kasihan lagi record kan nggak bisa jawab juga ya, susah. Gimana sih? Kacau nih. Kita semua nggak respect sama Al, parah banget. Kepo guys katanya. Ih, jahat banget emang anak ini. Kita doain aja Al lolos pilihan 1 ya udah. Unpad. Kacau, keren banget Unpad. Doa pakai bahasa Arab request. Izin. Kamu mimpin. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Amin. Nih aku kita ada. Udah deh. Enggak jadi. Jangan pundung. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Udah guys, itu amalan tuh. Amin. Masya Allah. Amin. Keren banget Raizo. Kacau. Kalian nyangka gak sih punya temen keren ini? Iya Kacau. Ustadz Raizal, Masya Allah, kacau. Selain Raizal jago bahasa Indonesia, Raizal juga jago agama. Siapa yang gak mau sama Raizal coba? Siapa yang gak mau? Sini dong. Aduh. Masa Al yang mau?
Gak mau. Cium dong. Parah banget, kalian parah banget ih. Wih, cium Al dong. Aku pengen cium dari sini, ntar jijik deh semuanya. Kalian kacau ya. Kalian mau masuk mana? Univ mana? Oh iya, Sama Pe, kayak aku Raizel. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak boleh semoga ya doa itu. PA sebagai anomali litin yang kami cintai dan kami banggakan wajib bisa lolos di UI, foto pakai jakun. Kalau kata Bang Roko kan nggak boleh jedak jeduk, tapi nggak apa-apa kita jedak jeduk sebagai apresiasi hal kecil dari diri kita. Karena kalau nggak kita yang apresiasi diri kita, siapa lagi guys gitu. Kalau orang-orang lain meremehkan kita, masa kita ngeremehkan diri kita? Izin, keren. Waduh, thank you so much. Thank you Raizel. kelas Ustad, izin. Masya Allah. Izin. Tuh, muka aku tuh suka tiba-tiba kaku gitu. Oke, jadi udah Raizel jangan turun dulu biar lihat saja. Oke, jadi hari ini kita udah bahas eye drop, kesimpulan dan ringkasan. Terus kita juga tadi bahas satu soal TO. Sebenarnya sih kenapa bahas itu biar seru aja sih. Kalau kesimpulan ringkasan kan aku merasa kalian sudah pada bisa. Tapi guys, kalau nanti ada yang ngerasa, kayaknya aku bener-bener kendala deh buat litin. Kayaknya aku nggak bisa deh DWU bercanda-bercanda gitu. Pengennya DWU serius. Bilang aja, nanti aku coba atau kita bikin DWU di luar jadwal DWU gitu. Kayak udah coba aja buat pendalaman materi, real pendalaman gitu. Karena aku merasa teman-teman kayaknya udah bisa, jadi yang bisa kita lakuin adalah bikin gimana caranya litin itu seru gitu. Makanya DWU kita ya udah paling cuman debat, mempertahankan argumen, terus mikir jawaban sendiri dan cari alasan kenapa jawabannya kayak tadi gitu. Kayak gitu. Nah, untuk soal TO nih, karena aku sempat sebut TO 3, ini TO 3 ya guys. Kenapa aku kasih yang ini? Apakah semua susah ini? Lagi-lagi aku bilang enggak, ini cuman beberapa aja yang emang bukan susah sih, lebih ke kita jadinya paham kalau ternyata tema tuh kayak gini. Biasa kan kayak enggak, biasanya jawabannya jauh-jauh kan. Nah, kali ini jawabannya mirip-mirip gitu. Makanya aku kasih ini biar teman-teman kayak, oh ternyata ada ya yang kayak gini, oh ternyata kayak gini ya cara jawabnya gitu. Jadi seru kan ketika kita paham dan percayalah ada sisa waktu. Kalau kita baca teks tetap masih ada sisa waktu gitu. Caranya biar jago baca gimana? Baca obat fokus aja. Itu beneran obat buat fokus jujur. Anjay TO 3 guys, please Al, aku mau recordnya, aku ketiduran pas tadi. Oke. Kenzie, ayo TO Kenzie. Aku belum TO, masih maju mundur. Aduh, kayaknya seru nih kalau kita ngomongin kenapa sih kalian gak mau TO. Asik. Nggak, takut nanti dilapor omong. Bercanda. Nggak ada apa-apa juga kok. Oke, udah sih gitu aja sebenarnya yang kita bahas hari ini. Nggak ada yang gimana-gimana begitu. Tapi bentar, biar keren kita pakai closingannya mimpi kita berharga dong. Oke, kaget aku kira berubah. Kita iniannya share screen-nya diganti. Change stream. Ini SBL ya? Oh yang ini ya? Saya salah. Oke. Kita langsung aja ke soal terakhir. Nah, asik. Mimpi kita berharga. Oke teman-teman. Parah sih, Vea kasih itu. Min point. Tahu ya, Al, kamu udah dapat 5 poin loh gara-gara siapa tadi? Gara-gara Kenzie. Jago. Meski sih. Jadi hari ini top skor kita adalah Poi ya guys, dapat 6, yang lain hanya 5. Kasian sekali kalian. Faye, kamu gap kah? Sedih banget gap. Oke, panggil aku Faye aja ya, aku nggak mau dipanggil kakak. Udah sih gitu aja sebenarnya guys, yang mau diomongin, mau ngomong apa juga bingung. Oh ini satu lagi, aku lupa. Jadi sebetulnya 40 ya. Sebetulnya besok itu kayaknya ada jadwal kosong untuk DWU. Ada jadwal kosong jam 10 pagi ya Minggu. Besok, real besok. Ntar aku cek dulu ya, udah ada yang isi belum? Soalnya tadi nggak ada yang isi, kosong banget. Nah beneran, besok kosong hari Minggu. Teman-teman mau DWU litin kah?
Ya, DWU ya lagi. gas DWU lagi. Tapi mau bahas apa? Mau bahas apa Litin ya? Mau bahas TO, mau bahas Majas. Mau bahas apa? Bahas Konjungsi, PBU. please. Itu kan Dian, itu Timun. Bahas TO boleh. Kalau konjungsi jujur lebih ke Timun sih guys. Kalau bahas konjungsi. Pas ini aja kayaknya Mau seru. Yang kemarin kan Analimper tuh pasti ada dong dikirimin yang namanya apa ya? Pola kalimat ya kan. Nah kita bahas itu aja subjek predikat gitu nggak? Itu kayak seru deh ya, cowok. Enak banget, izin, masak-masak. kayaknya mau dibahas sama ini deh, Rere, sama Charmen. Kalian tahu Charmen kan? Tahu dong, gak mungkin gak tahu. Itu mau bahas pola kalimat, kayaknya seingat aku ya. Gitu. Soalnya kemarin udah, iya aman-aman. Nanti bakal ada yang bahas pola kalimat. Atau kalau kayak udah lama nggak DWU, iya lagi pulkam ya seingatku. Nanti bakal ada, tenang aja. Atau kalian bisa Kak Charmen cepat pulang gitu dari kampung. Kita mau DWU pola kalimat gitu. Atau boleh ke Kak Nurul, Kak Ohe pola kalimat dong DWU gitu. Jadi kita DWU apa besok? Nah itu makanya aku kasih pilihan deh. Mau bahas eyedrop kalian tuh sekarang ini ya antar paragraf nggak sih? Aku lupa. Ingatku. Ya kan, eyedrop yang minggu ini yang kemarin yang hari ini terjun. Hari ini Iya, terjun apa ya? kalimat kok nggak deskripsi gitu. Oh iya, Terus betul. sama satu lagi apaan ya? Pernyataan sesuai dan tidak sesuai. Oh jadi, waduh KWH gokil sih. Wah itu mah udah gokil banget. Jadi ada pilihan nih. Kalian mau bahas majas, jenis-jenis teks, eyedrop. Kalau majas juga eyedrop sih. Nah, apa pernyataan sesuai dan tidak sesuai? Kalau bahas majas lebih ke review sih, bukan bahas soalnya banget. Lebih ke review aja. Gitu. Kalau jenis-jenis teks kan udah pernah tuh di pertemuan pertama ya sama Timun. Waktu itu kan bahas jenis-jenis teks. Tapi bukan bahas eyedrop kan. Nah, atau mau bahas pernyataan sesuai dan tidak sesuai. Atau mau bahas TO1. Coba pilih. Atau nggak usah DWU. Aman aja sih. Aku kebetulan karena kosong terus kayak asik nih DWU gitu. Dan aku usahakan apa? Request waktunya tuh nggak usah 1,5 jam, entah lebih gitu biar bahas kita lipat terus izin. Biar extend aman sih harusnya. Extend. Harusnya atau maju dari jam 9 tapi nggak tapi mungkin pas jam 9-nya nggak di record alfat. Nah, Dari jam 3 aja. Siap tahajud. jam 3. Pagi banget, Pak. Saya harus olahraga itu. Iya pak, indong olahraga. Jadi apa? Kalian olahraga nggak sih kalau minggu? Yaudah, semuanya gas dah kak, extend. Seharian aja udah, buset, seharian bahas litin. Besoknya apa sih kagak mau belajar litin lagi tuh udah muak kayak Allah litin. Oke, berarti ini pilih dong. Pilih dong 33 orang nih, pilih. Mau bahas majas apa TO1? Gila jam segitu Olga. Enggak. Bercanda. Mau bahas TO1, majas atau ada hidropikos apa? Enggak. Tadi tuh Kenzi bilang apa tuh ya? Gila jam segitu olahraga, emang enak. Emang enak tuh. Iya. Olahraga jam segitu tuh bagus tau guys. Kalau kalian tahu ya, kita harus ke olahraga izin tuh ya. Ada di buku apa tuh di buku The 5M tuh kan. Kalau kita olahraga pagi, kita tuh mengeluarkan dopamin kita. Jadi mungkin aja bisa dibilang kemungkinan 24 jam kita bakalan lebih stabil gitu. Maksudnya kita marah bisa kita kontrol. Jadi bangun pagi tuh dari alternativa, wah keren banget cok, sumpah. Ini tuh, wah baru bimbel pertama yang aku dapat sih kayak gini. Asik. Tuh, oke. Tapi aku jujur belum pernah sih olahraga jam 3 pagi. Oh iya. Majas plus TO. Kamu pernah kah Raiza olahraga jam 3 pagi? BTW aku tuh ibarat kata aku kan tinggal di Riau. Nah aku nih
atletnya Rohil sendiri, kabupaten sendiri gitu. Jadi ya aku udah biasa deh, Fe. Maksudnya bangun kalian latihan segini rendam ya, gitu-gitu udah biasa deh. Kurang keren apa lagi Raizel, guys. Udah sih, fix sih. Tinggal UTBK aja lolos nih, pilih satu. Amin. Izin Pe, itu orang-orang tuh tanya tuh AMY itu. Mereka tanya tuh buku apa. Nah, kan bisa ke Twitter aku, guys. Kalau kalian pengen lihat tulisan-tulisan ataupun cuplikan-cuplikan buku, kalian bisa ke Twitter aku. Kalian aja klik di link DC aku, nanti ada Twitternya di situ. Nah, aku pengen berbagi tulisan aja, atau nggak bisa join ke komunitas pribadi aku gitu. Oke, silakan guys. Tapi dilihat-lihat ya guys, kalau tulisan Raizel agak kacau jangan diikutin guys. Karena Iya benar. bercanda guys. Oke, bisa dilihat katanya di akunnya. Oke, jadi ini apa tadi? Ngomong apa tadi? Olahraga dalam mimpi lebih sehat. Majus plus TO. Oke, berarti kita coba bahas TO beberapa. Terus kita bahas majas. Tapi aku judulinnya nanti ini aja ya, TO ya. Tunggu. Tutor Limper udah ngebolehin teman-teman TO belum? Aku tanya dulu nih. Udah ngebolehin belum? Emang Theo harus dibolehin kami? Kami kafe. Kok kakak sih? Iya. Enggak. Takutnya ada saran buat jangan TO dulu. Enggak harus izin. Cuma takutnya ada saran jangan TO dulu, perdalam dulu materinya gitu. Makanya aku tanya. Tapi kalau menurut pandangan dirimu deh, ini ini kok jadi ngobrol ya jadi jam 3. Theo tuh gimana sih esensi Theo tuh? Aku tuh jarang banget Theo kan, karena hari-hari ya juga latihan soal, karena juga bimbel juga nggak di alter aja gitu, selalu ada kiriman gitu kan. Menurut lu deh, V, esensi Theo tuh gimana gitu? Asli, aku nggak ngerti sih kenapa orang-orang nanyain alasan TO, esensi TO. Tunggu. Ini kita coba klarif dulu nih. Awal kenapa aku tanya udah dibolehin apa belum? Karena TO kan bakal kita lakuin ketika kita udah paham materinya. Aku merasa gitu. Makanya karena aku lihat di tracker temen-temen itu materinya belum apa ya disebutnya ya? Belum jauh karena masih proses kan, masih baru mulai. Jadi makanya aku tanya apakah sudah disarankan atau belum direkomendasiin gitu sama tutor. Karena yang tahu progres teman-teman kan teman-teman dan tutor kan. Aku kan bukan dari Limper gitu. Jadi aku gak tahu sejauh mana teman-teman belajar gitu. Nah, terus yang kedua, kalau esensi TO sebenarnya balik ke teman-teman sih, maunya gimana? Mau takut kah? Mau merasa TO itu cuman buat timer kah? Mau menjadikan TO itu sebagai alat aja kah? Nah, kalau aku mengartikan TO itu sebagai alat aja gitu. Jadi ketika aku ngerjain TO, lagi mau rajinnya iki. Nanti aman kok, ada lagi. Jam berapa sih? Malam ya? Malam ada DWU. Ketika TO, ketika nilaiku kecil, aku kayak yang ya udah aja gitu, nilainya kecil eval deh gitu. Nanti ketika eval terus muak sama evalnya kayak ya udah kayaknya nggak akan sampai muak sih. Paling aku coba kerjain ulang yang salah atau yang kosong yang nggak sempet kekerjain. Terus setelah itu aku apa ya disebutnya? Aku koreksi lagi apakah jawabanku udah benar. Kalau masih salah dan aku emang udah nggak bisa perbaiki, aku lihat pembahasannya kayak gitu. Paling yang aku lakuin kayak gitu. Jadinya aku nggak yang sampai muak sih untuk ngebahas soal dan aku tidak mengerjakan soal yang udah benar jawabannya gitu. Makanya aku merasa TO ya cuman alat. Nah karena cuman alat makanya aku pakai aja gitu. Nggak aku masukin ke mentalku. Kena mental nih skornya kecil gitu. Itu sih kalau aku gitu. Oh iya Jujur dong. tadi habis ngerjain soal sih gue nggak tahu kalau ada DWU. Aman. Kamu udah TO Kak Raizel? Aku Theo alter tuh baru sekali. TO berapa? Theo 1. Iya. TO 1 banyak soal aslinya ya. Seru gak? Seru sih, permula gitu ya dari alter.
Iya, banyak soal kayak bukan soal asli sih, maksudnya bentuknya mirip soal asli, cuman diubah beberapa hal aja gitu. TO alter berapa soal? Sama kok kayak biasa-biasanya 30 PU, sisanya 20, litin 30. Oh, Seru deh gue pokoknya. aku tuh pengen ini deh, apa namanya? Ngerasa nggak? Kan kamu gap kan, kan gap kan. Hmm. Aku juga gap. Ngerasa nggak soal UTBK sama TO itu kayak apa karena gara-gara kita sering latihan tuh kayak loh kok kayak gini ya, kayak gampang ya gitu. Pernah ngerasa gitu nggak? Atau siapa? Gitu aja sih. Jujur iya. Tapi sampai ke titik ngerasa gampang itu jujur susah sih. Karena Iya, iya. yang aku sadar ya, kapan kita bisa menilai itu gampang ketika kita udah tahu ada yang lebih susah kan. Benar. Nah, itu tuh buat tahu ada yang lebih susah. Berarti kan kita jadinya udah paham hal-hal yang kita rasa ini nggak sesusah yang kemarin. Makanya bisa ke sampai titik UTBK mah ternyata gampang gitu. Jadi itu sih serunya. Kalau temen-temen paham soal, paham materi, dan akhirnya pas UTBK udah siap. Bisa ngomong kayak Raizal barusan. Kayak, oh ternyata gampang ya gitu. Serius. Iya. Tapi kan lu suka tuh nanya kalian tuh masuk univ mana sama perguruan mana gitu, prodi apa. Kalau kamu tuh kan pengen masuknya ke UI, terus prodi apa sih gitu? Oke, spill prodi aku spillnya pertemuan besok aja. Ya udah deh, gak enak betul. Sebenarnya sih sengaja biar promosi besok ada yang ikut. Tapi aku lihat interest teman-teman juga ya, karena aku rasa kayaknya nggak terlalu banyak juga yang interest besok DWU gitu. Nanti untuk materinya tentang TO dan majas, tapi yang nggak banyak sih majas yang dibahas, paling inian aja, review-review gitu yang udah dibahas sama teman-teman dan Kaneva. Tapi untuk sumber majasnya materinya dari Cik Gufi, karena aku diajarnya sama Cik Gufi, tapi aku tetap coba tanya ke Kaneva boleh nggak aku bahas materinya yang itu. Harusnya sih sama aja, tapi kan tetap yang lebih tahu Kaneva gitu. Terus judulnya apa, nanti aku konsultasi Kaneva dulu. Nah, buat jamnya jam berapa? Jam 10 pagi. Jadwalnya kosongnya jam 10 pagi. Siangnya ada Nara, seingatku, dari bahasa Inggris. Terus malamnya ada Baymax PM, seingatku ya. Itu Kak Baymax lagi. Terus, apa? Udah sih itu aja. Nanti aku coba bikin event ya. Kalau teman-teman tertarik, boleh dipencet interest. Aku lihat sampai 50 orang ya. Kalau nggak ada yang interest ya udah gak jadi deh gitu. Aku lihat sampai nanti malam aja jam 6. Gitu. Dan buat pertanyaan Raizal terakhir tadi, mau kemana sih jurusannya? Aku spillnya besok aja. Biar lebih sepi. Ini masih 28 orang, masih rame. STEM atau sosum B? Apa? STEM atau sosum kalau kamu? Saintek. Ya, sains ya. STEM dok. Dokter ya? Atau engineering? Menarik. Ini gimana tipsnya? Oh ini, jago PBM Litin tuh banyakin latihan sama paham tanda baca ya, Fei? Kalau Litin, sebetulnya paham teks bacaan aja, kalau menurutku. Tapi untuk selebihnya, gimana sih kayak tadi tuh tema, kan ngebahas tema ya, barusan banget tuh. Tadi mungkin baru Dok Bandung belum join, bahas tema. Kita harus buru-buru nih, mau kelas kan teman-teman. Bahas tema. Nah, kalau gitu kan kita harus tahu tuh tema itu apa, terus cara nentuinnya kayak gimana. Nah, itu tuh. Jadi kita harus paham materinya juga gitu. Materinya apa yang ada di kelas. Itu aja sih. Itu cukup menurut aku. Tapi kalau teman-teman mau kulik lagi, boleh-boleh aja. Nah, kalau buat PBM itu emang banget ke tanda baca sih jujur. Karena emang itu yang paling ciri khas di PBM kan. Jadi teman-teman harus baca EYD 5-nya dan udah pernah kan ngaji bareng sama KOH itu, boleh lagi ditonton ulang recordnya, terus dipahami lagi apa yang KOH saranin gitu. Karena yang KOH omongin jujur itu beneran works banget, beneran. Gak gimmick. Alasan alamat nyesel bet, ayo nggak ikut. Aduh.
Oh, kalian nonton record ya? Aku kira nggak tonton. Waduh, MNYSZN. Malam sekarang kah PM? Enggak, PM besok. Besok PM. Malam siangnya bahasa Inggris. Paginya kita litin seru-seruan. Kita olahraga aja udah paginya bahas PO. Kayak gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke DC ku seperti biasa. Tapi aku akan sangat minta maaf dari awal karena mungkin nggak bisa jawab cepat gitu teman-teman. Gitu sih. Nanti aku bakal usahain besok jam 9.30 udah stay. Jadi kalau mau ngobrol dulu di awal juga bisa gitu. Thank you so much udah join. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan hari ini. DWU-nya sangat menyenangkan. Thank you juga Raizal udah kasih semangat di akhir. Aku ketiduran please. Pasti gara-gara cerita yang dibahasnya Raizal sih. Ya maaf ya. Makasih juga ya We. Enak banget DWU sama lu. Enak tapi dia kayak menghela napas dalam gitu. Capek We, lagi capek. Oh gitu. Sangat deh Hmm. kalau gitu. Sama halnya kayak tadi di LAN. Tadi di LAN wah romantis banget sih pas closingannya tiba-tiba teman-teman semuanya pada bilang kita usahain N bukan N sih. Lulus dari masa gap year tahun ini gitu. Kita usahain tahun ini kita lulus gap year. Jadi teman-teman yang juga gap year kita usahain banget tahun ini kita lulus dari gap year dan masuk ke PTN impian kita, dan teman-teman yang agit juga kita usahain bisa lolos SNBP pilihan 1 dan tetap mempersiapkan untuk UTBK biar lolos juga, punya kemungkinan lolos di pilihan 1 teman-teman. Thank you so much yang udah join. Say sorry banget. Kok say sorry? Aku minta maaf banget buat hari ini nggak bisa terlalu bersemangat. Kayaknya emang lagi butuh charge energi aja. Tapi aku nggak apa-apa. Jadi aku minta maaf banget nggak sesemangat kemarin. Gitu aja. Terima kasih banyak sudah join. Vea jalan-jalan ya. Ya nih, kayaknya sore aku bakal olahraga. Oh, aku boleh closing nggak nih guys? Aku tuh punya cuplikan dari buku Atomic Habit buat sini, entah buat gap, buat yang namanya semi ataupun agit. Di sini tuh ada cuplikan yang mungkin kalau kalian resapi tenang deh. Intinya kalian dengari tenang ataupun kalian baca buku Atomic Habit tuh kayak gini secuplikan. Ini hanya satu kalimat. Ancaman terbesar atas kesuksesan bukanlah kegagalan, melainkan kebosanan. Jadi kegagalan dan keberhasilan itu menurut pribadi aku itu hal yang abstrak. Tugas kita nggak perlu mikirin aku bisa nggak ya, aku bisa lulus nggak ya. Tapi yang kalian fokusin itu hanya kalian nih satu hari ini harus apa. Kalian satu hari ini harus bisa kasih yang terbaik. Aku harus bisa belajar dengan catatan. Belajar boleh mati-matian guys, tapi olahraga juga penting, kesehatan. Tadi kayak Vea bilang Vea tuh lagi butuh istirahat. Mungkin Vea tuh terlalu belajar yang ekstrem banget. Jadi menurut aku ya kesuksesan itu bukan kegagalan lah yang buat mental kita jatuh, tapi kebosanan. Contohnya kalau kalian bosan sekarang, kalian udah di tengah-tengah. Kalau kalian misalnya udah capek belajar, itu sayang banget guys. Karena banyak, bahkan mungkin di tahun ini 1 juta pesaing kita nggak berlomba-lombaan tentang aku harus lulus, tapi gimana caranya kalian mensempurnakan proses kalian. Itu sih closing dari aku, karena aku suka banget yang namanya improvement, suka menulis, jadi pengen nuangi aja gitu, tapi nggak tahu ke siapa. Mungkin ya ke teman-teman di sini, entah nanti ke X yang mau apa Twitter aku. Oke, makasih ya diizinin. Wah, energi aku langsung game next sekali guys. Oke, thank you so much Raizal. Thank you so much. Guys, aku bener-bener terima kasih banget ya sama kalian yang selalu mau join ke Litin DWU yang sebenarnya mah bahas apa sih Litin gitu. Thank you so much ya teman-teman. Dan untuk Al, special thanks juga udah record, ngebantu banget. Thank you so much. Teman-teman 24 orang yang masih stay join, thank you so much. Gitu. Oh, apa nih? Klik to see attachment. Oke, keren banget Raizal. Semoga suka baca bukunya nular ya. Amin. Teman-teman boleh banget kita saling berteman. Di sini yang join DWU Litin temenan aja, saling teman-temanan. Nanti kalau ditanya kok kita temenan, kita kan nggak kenal, bisa jawab loh. Kita kan sama-sama anak DWU Litin gitu.
Gitu ya. Thank you ya guys. Udah join, aku udah say thanks dari tadi kita nggak cabut-cabut. Oke, gitu aja nih, aku stop share screen dulu ya. Thank you banget. Beneran worth it Atomic Habit. Iya sih, banyak banget yang bilang itu worth it. Harganya aja nggak worth it. Ayo mood guys. Silakan mutualan Discord biar punya banyak teman. Oke, gitu aja sih teman-teman yang sudah sampai jumpa, ketemu apa sih? Sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa tidur siang, udah sore sih. Jangan lupa kelas ya. Aku juga ada kelas nih sama Kamala. Semangat juga teman-teman semuanya. Thank you. Aku gak ada sound happy, tapi aku mau say thanks. Thank you so much. Aku end ya guys. Bentar, masih ada yang ngetik. Kita tunggu yang ngetiknya selesai dulu. Makasih ya, Be. Iya, thank you juga Raizel. Oke. Udah berakhir weh. Emang Zizi baru join kah? Gak lihat pesan Zizi aku. Gak marah gak kalau aku baru bangun? Enggak marah, gak apa-apa. Semangat juga bro. Oke, udah ya, udah tidak ada yang mengetik ya. Oke, thank you so much teman-teman. Aku izin turunin. Gak bisa. Oh iya, salah aku. Nah, yang usah diturunin ya, aku langsung main aja. Gak apa-apa kok, aku juga tengah-tengah. Emang itu esensi. Thank you udah turun. Itu esensi, Dewi Ulitin emang gitu. Bersenang-senang lah kalian ya teman-teman di Litin. Santai aja Litin mah. Yang penting apa? Yang penting paham. Di situ aja. Itu, thank you so much teman-teman. Ketemu lagi besok jam 10. Jangan lupa olahraga, jangan lupa tidur yang cukup juga. Bye-bye.